Bukan kebun ya? Bukan, itu tegas sejarah. Tenanan, 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 cerekak. Untuk kakak sendiri, kakak tahu bagaimana penciptaan bumi dan alam semesta serta makhluk hidupnya? Tidak. Kurang tahu. Sepertinya tidak. Sungguh miris, bukan? Kini banyak generasi bangsa yang seakan lupa akan asal-muasal mereka dan asal-muasal bumi yang sedang ia pijak. Video ini diharapkan mampu membuka ingatan kita kembali dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kamu gak tahu, Nela. Kalian tahu nggak, akhir-akhir ini ada banyak pikiran di dalam benakku. Kenapa? Kalian pernah berpikir nggak bagaimana asal-muasal bumi diciptakan dan munculnya makhluk hidupnya? Oh, jelas tidak. Pantas tambah pintar bodohnya. Bukannya Papa Dli pernah menjelaskan kalau bumi dan alam semestanya terbentuk dari hasil ledakan Big Bang? Penjelasan itu tak cukup bagiku. Aku ingin lebih tahu dari itu. Wah, ayo kita bahas sama-sama deh. Ayo, Dal. Kita Ledakan dahsyat telah terjadi sekitar 13 hingga 7 miliar tahun lalu lamanya. Dari hasil ledakan tunggal inilah yang kemudian membentuk bumi dan alam semesta. Bumi sendiri merupakan hasil dari gumpalan gas yang kemudian mendingin. Untuk info lebih lanjutnya, yuk simak video berikut. Menurutmu, apakah penciptaan bumi bisa dihitung dari mulai awal pembentukan hingga sekarang? Gini ya, menurutku kita tidak akan tahu kapan bumi diciptakan karena ledakan yang dihasilkan dari Big Bang itu tidak bisa menyisihkan batu yang bisa diteliti. Prosesnya pun panjang, makanya kita dinamakan eon atau prosesnya tak bisa diukur. Tapi para ahli sudah berspekulasi kalau usia bumi sepertiga dari usia alam semesta. Oh gitu ya. Kalau tidak salah, eon Hadean, eon Archean, eon Proterozoikum, dan eon Paleozoikum. Nah, tapi apa perbedaan dari antara eon dan zaman di muka bumi? Eon adalah waktu yang ditentukan oleh manusia, sedangkan zaman adalah subdivisi waktu geologi. Lebih jelasnya, eon dibagi menjadi 4 dan proses inilah yang membantu bumi untuk menyempurnakan dirinya menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Masa kehidupan purba selama 4,6 miliar tahun yang lalu terbagi menjadi 4 eon geologi. Simak video berikut. Eon Hadean. Eon Hadean tidak ada atmosfer, oksigen, dan beracun bagi manusia dan makhluk hidup saat ini. Sering terjadi letusan gunung berapi karena perpindahan panas serta radiasi panas bumi. Eon Archean. Kerak bumi terbentuk ketika permukaan bumi memadat, menghilangkan bekas-bekas pergeseran lempeng tektonik HDAN. Serta dampak tumbukan yang terjadi inilah yang lambat laun membentuk inti lempengan yang kemudian tumbuh menjadi benua. Bumi mendingin dan gas-gas dalam bumi mulai terlepas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Membentuk atmosfer purba di mana miskin oksigen namun sudah cukup untuk mampu melindungi bumi dari benturan kosmik luar angkasa. Di eon inilah pada mulanya hujan pertama kali turun di bumi dan terbentuknya laut dan danau.
Salah satu manfaat yaitu tersedianya kondisi yang dapat menunjang adanya kehidupan. Tahap awal munculnya kehidupan dipicu dengan adanya reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik sederhana seperti nuklear basa dan asam amino. Bahkan materi pendukung kehidupan, makhluk hidup sel tunggal prokariota menjadi nenek moyang pertama di muka bumi yang dikenal sebagai Duka. Duka menggunakan DNA sebagai kode genetik RNA untuk transfer informasi dan sintesis pada protein lalu enzim untuk mengatalisis reaksinya. Eon Protozoikum. Kehidupan mulai berkembang dan makhluk hidup bersatu prokariota menjadi okariota. Multiseluler sel purba menyerap makanan dari lingkungan melakukan fermentasian aerob. Pada eon inilah fotosintesis terjadi dan menciptakan lapisan ozon yang melindungi bumi dari panas radiasi ultraviolet. Kemudian menghangat, tapi pada masa awal kemudian mendingin dan dikenal dengan bumi bola es yang menurunkan kadar metana yang mampu menolak peningkatan hawa panas yang diberikan matahari. Eon Paleozoikum. Singkatnya, masa kehidupan hewan yang sangat banyak. Masa ini dimulai kurang lebih 545 juta tahun yang lalu. Sewaktu hewan bercangkang keras mulai muncul, serta tumbuhnya evolusi film kompleks, evolusi ikan, kemunculan hewan darat. Pada masa ini juga, lempengan daratan bersatu menjadi suatu masa daratan tunggal yang kini menjadi benua. Nah bilangin serius dulu leh. Begitu. Tunggu dulu, penjelasan Eon kan sudah. Sekarang zaman di muka bumi yaitu Zaman purba terdiri dari 4, yaitu Archeum, Paleozoikum, Neozoikum, dan terakhir Tersier. Zaman Arkeum adalah zaman yang tertua di muka bumi secara geologis. Ciri-ciri zaman Arkeum yaitu belum ada kehidupan, bumi masih berupa bola gas yang panas dan berlangsung sekitar 2,500 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Ciri-ciri zaman Paleozoikum adalah sudah mulai terdapat kehidupan berupa mikroorganisme. Keadaan bumi masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah, curah hujan sangat besar. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 150 juta tahun. Ciri-ciri zaman Mesozoikum: 1. Terdapat banyak hewan reptil seperti dinosaurus. 2. Iklim bumi mulai hangat. 3. Merupakan dasar dari kehidupan modern. Zaman Neozoikum. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat itu, keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya makhluk hidup lain, seperti binatang menyusui sejenis kera dan monyet. Ciri-ciri zaman Neozoikum merupakan puncak dari hewan mamalia. Hewan reptil besar telah punah. Iklim bumi sudah mulai stabil, terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier. Zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun. Zaman ini ditandai karena telah munculnya berbagai jenis binatang menyusui, termasuk primata seperti kera. Sedangkan zaman Kuarter adalah periode terakhir di era Neozoikum atau Kenozoikum. Periode zaman Kuarter merupakan zaman terpenting bagi kita karena sudah ada manusia purba. Dikuluk-kuluk, dikunyah-kunyah. Mana caketnya? cakep. Assalamualaikum semuanya. Eits, tunggu dulu. Sebelum itu, kenalin nih Ustadz Sahrul. Kali ini dia mau jelasin dalil tentang teori Big Bang dan penciptaan makhluk hidup menurut Al-Quran. Yeah, boy. Nice. Jadinya saya di sini ingin menjelaskan bahwa makhluk hidup bermula dari air. Ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa makhluk hidup bermula dari air. Yang pertama, surah Al-Anbiya ayat 30. Ada 3 hal tafsiran yang mengatakan bahwa bumi itu bermula dari air. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dari air. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehidupan ini oleh air. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu air menjadi hidup. Yang kedua, surah Al-Nur. Dalam surah Al-Nur yang berbunyi, bahkan proses makhluk hidup diciptakan melalui air, yakni air mani. Bukan hanya kehidupan makhluk hidup bermula dari air, bahkan dunia ini pun
tercipta dari ledakan dahsyat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan langit ini suatu benda yang padu, lalu kami ciptakan dari antara keduanya sesuai dengan teori Big Bang, yaitu dunia ini berasal dari ledakan dahsyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Teori ledakan dahsyat terbentuknya alam semesta yaitu Big Bang pertama kali dipaparkan oleh Alexandra Vietman pada tahun 1922. Dan teori munculnya makhluk hidup yaitu berasal dari air dipaparkan oleh Van Leeuwenhoek pada tahun 1677, di mana ia melakukan penelitian dengan melihat mikroorganisme di dalam teleskop, yaitu makhluk yang sangat kecil, dan ia berasumsi bahwa makhluk hidup berasal dari air. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana penciptaan bumi dan alam semesta serta makhluk hidupnya. Diharapkan kita tidak semena-mena lagi akan bumi yang kita pijak ini. Semoga video tadi bisa jadikan pembelajaran. Tak usah jauh-jauh, cukup melalui diri sendiri. Kamu nanya?